pagi Ibu, perkenalkan dengan saya Dr. Lisa yang menjaga Poliklinikum pada hari ini. Dengan Ibu siapa? Ibu Nia. Iya, baik Ibu Nia. Pada hari ini kita akan melakukan anamnesis dan juga pemeriksaan pada kehamilan ya Bu ya. Apakah Ibu bersedia? Bersedia dong. Sebelumnya, di sini saya akan memeriksa apakah alat dan bahannya sudah siap. Baik, alatnya sudah siap, sensornya juga sudah tersedia. Dan juga apakah Ibu sudah membuang air kecil terlebih dahulu? Sudah. Sudah, baik. Selanjutnya saya akan mencuci tangan lalu mengeringkannya ya Bu ya. Permisi. Langkah pertama saya akan melakukan analisis terlebih dahulu. Untuk namanya siapa tadi Bu? Ibu Nia. Ibu Nia ya. Usianya sekarang berapa? 33 tahun. 33 tahun. Untuk nama suaminya Bu? Ginarki. Ginarki, baik. Alamatnya di mana? Alamatnya di Made, Bu. Di Made ya. Untuk tahun menikahnya? Tahun menikahnya saya tahun 2025. 2025. Baik, apakah sebelumnya Ibu ada menggunakan kontrasepsi? Enggak ada sih. Enggak ada ya. Baik, untuk kehamilan yang lalu, apakah Ibu sudah pernah hamil sebelumnya? Pernah Pak? Sudah pernah ya. Untuk anak yang diriwayat kehamilan lalu, usia kehamilannya sampai usia berapa Bu? 9 bulan dong. 9 bulan ya. Lalu untuk persalinannya secara normal atau sesar? Persalinannya normal juga. Normal ya. Untuk penolong persalinannya dokter atau bidan? Dokter. Dokter ya. Untuk jenis kelamin anaknya? Laki-laki. Laki-laki ya. Untuk berat badan saat lahirnya berapa? Berat badannya itu 3 kilo 4 on. 3 kilo 4 on ya. Untuk usia anaknya sekarang? Usia anak saat ini kurang lebih sekitar 4 tahun lebih. 4 tahun lebih ya. Untuk kehamilannya sekarang, hari pertama hari terakhirnya kapan ya Bu? Tanggal 14 Mei tahun 2030 gitu. 2030 ya. Baik, untuk taksiran persalinannya kemungkinan bisa di tanggal 24 Februari 2031 ya Bu ya. Lalu apakah untuk kehamilan sekarang ada perdarahan pervaginam? Enggak. Ada keputihan? Enggak ada sih Dok. Mual muntah? Mual iya tapi muntahnya enggak. Oke. Ada nyeri-nyeri atau kenceng bagian perut kayak kontraksi gitu? Kalau kontraksi enggak ada sih Dok. Tidak ada ya. Baik, apakah Ibu ada riwayat penyakit jantung? Enggak ada sih Dok. Hipertensi? Enggak ada sih Dok. Diabetes mellitus? Diabetes itu kan gimana sih Dok? Iya. Enggak ada. Hepatitis? Enggak ada. HIV? HIV enggak ada. Infeksi menular seksual? Enggak ada. Tuberkulosis? Enggak ada. Ada alergi obat ataupun makanan? Enggak ada sih Dok kalau ada. Ada penyakit ginjal kronik? Enggak ada. Lalu di keluarga apakah ada yang terkena thalassemia? Enggak ada. Malaria? Enggak ada. Asma? Enggak ada. Epilepsi? Enggak ada Dok. Lalu apakah Ibu sebelumnya ada riwayat operasi? Operasi enggak ada Dok. Apakah ada riwayat penyakit kejiwaan seperti depresi? Baik, apakah ada obat yang rutin dikonsumsi? Tidak ada Dok. Apakah Ibu pernah melakukan imunisasi tetanus? Ada Dok. Kapan Bu? Sudah cukup lama ya. Apakah ada riwayat transfusi darah? Enggak ada. Untuk golongan darahnya Ibu apa ya? A positif. A positif ya. Tadi di keluarga gak ada diabetes, hipertensi, kehamilan ganda, dan kelainan kongenital juga gak ada ya Bu ya? Gak ada riwayat kecelakaan Bu? Gak ada. Baik, untuk riwayat sosial ekonominya, Ibu ini menikah pada saat usia berapa ya Bu? Saya menikah pada saat usia 27 tahun. 27 tahun. Untuk status pernikahannya, ini pernikahan yang pertama atau pertama ya? Dan mengenai kehamilannya sekarang, respon keluarga bagaimana Bu? Sangat baik. Sangat baik ya. Lalu apakah sudah ada kesiapan mengenai persalinannya? Tentu sudah. Sudah ya. Lalu jumlah keluarga di rumah yang membantu ada berapa? Membantu persalinan. Membantu proses kegiatan sehari-hari maupun persalinan jika nanti dibutuhkan. Ya ada suami saya, ada orang tua saya juga ada. Mungkin sekitar 2 hingga 3 orang ya Bu ya. Jika ada yang perlu diputuskan, pembuat keputusan dalam keluarga siapa ya Bu? Suami saya. Suami ya. Untuk kebiasaan pola makan dan minumnya? Pola makan saya cukup teratur.
higienis? Semua baik. Baik ya. Adakah kebiasaan merokok, menggunakan obat-obatan dan alkohol? Enggak ada sih. Baik. Untuk pekerjaan dan aktivitas sehari-harinya Ibu apa ya? Kebetulan saya saat ini karena posisi lagi hamil, jadi saya sebagai ibu rumah tangga sudah. Baik. Untuk pekerjaan dari suami apa ya Bu? Kebetulan suami saya sendiri dia kerja di pabrik gitu. Untuk pendidikan terakhir? Pendidikan terakhir saya S1. Untuk penghasilannya? Penghasilannya kisaran 300 sampai 500. Untuk kehidupan seksual dan riwayat seksual pasangannya aman? Sudah hanya dengan suami saya sendiri. Apakah ada kekerasan dalam rumah tangga? Enggak ada. Baik. Apakah sudah ada pilihan tempat untuk melahirkan? Sudah ada kan? Tentunya di rumah sakit. Iya, di rumah sakit. Untuk pilihan pemberian makan pada anak? Sudah. Saya Sudah. sudah mempersiapkan MPASI juga. Karena kan sebelumnya juga udah pernah ya. Ya, baik. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan fisik ya Bu ya. Silakan untuk ke meja pemeriksaan ya Bu. Saya akan melakukan pemeriksaan fisik umum ya Bu ya. Di sini saya akan melihat keadaan umum Ibu, baik untuk keadaan umumnya kompas mentis ya Bu ya. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan tekanan darah, nadi dan juga respiration rate. Permisi ya Bu. Baik, untuk tekanan darahnya normal ya Bu ya, 120/80. Lalu untuk respiration rate-nya juga normal, 22 kali per menit. Lalu untuk nadinya juga 100 kali per menit. Dan juga untuk SpO2-nya juga normal ya Bu. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan suhu tubuh ya Bu. Permisi ya. Baik, untuk hasil suhunya normal ya Bu ya. Lalu saya akan melakukan pemeriksaan tinggi badan dan juga berat badan. Silakan ya Bu. Saya akan melakukan pemeriksaan lingkar lengan atas ya Bu. Baik. Selanjutnya saya akan melihat apakah ada tanda anemia atau tidak. Baik, tidak ada ya Bu ya. Dan tadi juga hasil nadinya normal ya Bu, reguler. Dan juga saya akan memeriksa bagian seluruh tubuh Ibu apakah terdapat kemerahan dan juga bengkak atau tidak. Permisi ya Bu. Baik, semuanya normal ya Bu, tidak ada bengkak dan juga kemerahan. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan fisik obstetrik. Ya Bu, di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik dari obstetri. Di sini yang pertama saya akan melakukan inspeksi, di mana saya akan melihat dari tinggi fundus uterinya. Ya baik, di sini tinggi fundus uterinya normal ya Bu ya. Selanjutnya untuk keadaan dinding perutnya juga normal karena tidak ada kemerahan dan juga tidak ada strie. Baik, selanjutnya di sini saya akan melakukan palpasi, di mana di sini saya akan meraba dari tinggi fundus uterinya. Baik, di sini untuk tinggi fundus uterinya sudah sampai di simfisis pubis dan juga untuk keadaan dinding perutnya normal ya Bu ya. Tidak ada massa, tidak ada cairan dan juga pada saat saya menekan bagian perut tadi apakah ada nyeri Bu? Baik, tidak ada ya Bu. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan status lokalis. Di sini yang pertama saya akan melakukan inspeksi pada bagian vagina ya Bu ya. Permisi. Di sini saya akan melihat pada bagian labium dan juga perineumnya. Di sini normal ya Bu ya, tidak ada pembengkakan dan juga tidak ada kemerahan. Selanjutnya untuk muara uretranya di sini normal ya Bu, tidak ada yang menutupi bagian muara uretra dan juga tidak ada flur albus maupun sekret yang abnormal. Selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan dalam atau VT. Di sini bertujuan untuk melihat dan merasakan bagian dari vagina mulai dari konsistensinya, lalu posisi dari cervix uteri, pendataran dan juga pembukaan. Mungkin agak sedikit tidak nyaman. Apakah Ibu bersedia? Ya baik, bersedia ya Bu. Di sini sebelumnya saya akan mencuci tangan menggunakan air mengalir dan juga sabun dan tidak lupa menggunakan sarung tangan. Selanjutnya saya akan membersihkan dahulu dari vagina bagian luarnya ya Bu ya.
Baik, di sini saya akan mulai memasukkan kedua jari saya ya Bu ya. Permisi Bu, silakan untuk tarik nafas. Ya, baik, di sini untuk tekstur dari vaginanya lunak ya Bu ya. Lalu besar dan arah korpus uterinya ini ke arah medial, lalu tidak ada pendataran dan juga tidak ada pembukaan. Ibu, dari hasil pemeriksaan VT tadi semuanya normal ya Bu ya. Untuk konsistensi vaginanya ini lunak, lalu arah dari korpus uterinya ini juga medial, lalu tidak ada pendataran dan juga pembukaan, yang artinya ibu tidak memerlukan pertolongan persalinan karena belum saatnya melakukan persalinan. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan tinggi fundus uteri ya Bu ya. Di sini saya akan menggunakan meteran. Permisi ya Bu. Baik, di sini untuk tinggi fundus uterinya adalah 26 cm ya Bu ya. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan obstetri dengan Leopold 1. Biasanya Leopold 1 ini dilakukan pada trimester 1, di mana untuk melakukannya letakkan sisi lateral telunjuk kiri atau 4 jari pada puncak fundus uteri untuk menentukan tinggi fundus uteri. Lalu perhatikan agar jari tersebut tidak mendorong uterus ke bawah. Jika diperlukan, fiksasi uterus bawah dengan melakukan ibu jari dan telunjuk tangan kanan di bagian lateral depan, kanan dan kiri setinggi tepi atas simfisis. Lalu angkat jari telunjuk kiri dan jari-jari yang memfiksasi uterus bawah, kemudian atur posisi pemeriksa. Di mana seharusnya pemeriksa ini menghadap ke bagian kepala ibu, lalu meletakkan ujung telapak tangan kiri dan kanan pada fundus uteri dan rasakan bagian bayi yang ada pada bagian tersebut dengan jalan menekan secara lembut dan menggeser telapak tangan kiri dan kanan secara bergantian. Permisi ya Bu ya. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan obstetri dengan Leopold 2, di mana dengan meletakkan telapak tangan kiri pada dinding perut lateral kanan dan telapak tangan kanan pada dinding perut lateral kiri ibu secara sejajar pada ketinggian yang sama. Lalu mulai dari bagian atas tekan secara bergantian atau bersama dengan simultan telapak tangan kiri dan kanan, kemudian geser ke arah bawah dan rasakan adanya bagian yang rata dan memanjang itu punggung atau bagian-bagian kecil, yaitu adalah ekstremitas. Permisi ya Bu ya. Baik, untuk yang di sebelah kanan ini, dia ini teraba memanjang, yang artinya punggung, dan untuk yang sebelah kiri ini terdapat bagian-bagian kecil yang dipastikan yaitu adalah bagian kaki. Saya akan melakukan pemeriksaan obstetri dengan Leopold 3, di mana pertama mengatur posisi pemeriksa pada sisi kanan dan menghadap ke bagian wajah ibu, lalu meletakkan ujung telapak tangan kiri pada dinding lateral kiri bawah, lalu telapak kanan pada dinding lateral kanan bawah perut ibu. Lalu tekan secara lembut dan bersamaan atau bergantian untuk menentukan bagian terbawah bayi, yaitu bagian keras, bulat, dan hampir homogeni adalah kepala, sedangkan tonjolan yang lunak dan kurang simetris adalah bokong. Permisi ya Bu. Baik, untuk di bagian yang dekat dengan simfisis pubis ini, yaitu teraba bagian keras dan juga bulat, yang artinya kepala. Lalu yang di bagian dari atas fundus uterinya ini teraba lunak, yang artinya ini bokong. Dan untuk kepalanya ini belum memasuki pintu atas panggul ya. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan obstetri dengan Leopold 4, di mana letakkan ujung telapak tangan kanan dan kiri pada lateral kiri dan kanan uterus bawah. Ujung-ujung jari tangan kiri dan kanan berada pada tepi atas simfisis. Lalu temukan kedua ibu jari kiri dan kanan, kemudian rapatkan semua jari-jari tangan yang meraba dinding bawah uterus. Lalu perhatikan sudut yang dibentuk oleh jari-jari kiri dan kanan konvergen atau divergen. Setelah itu, pindahkan ibu jari dan telunjuk tangan kiri pada bagian terbawah bayi. Bila presentasi kepala, upayakan memegang bagian kepala di dekat leher, dan bila presentasi bokong, upayakan untuk memegang pinggang bayi. Lalu fiksasikan bagian tersebut ke arah pintu atas panggul, kemudian letakkan jari-jari tangan kanan di antara tangan kiri dan simfisis untuk menilai seberapa jauh bagian terbawah telah memasuki pintu atas panggul.
Baik Ibu, biasanya untuk Leopold 4 ini dilakukan apabila ada indikasi persalinan. Dan tadi pada hasil pemeriksaan Leopold 3-nya ini juga bagian dari fundusnya ini tidak memasuki pintu atas panggul. Tapi saya akan tetap melakukan pemeriksaan Leopold 4. Permisi ya Bu. Baik, di sini untuk kepalanya masih belum memasuki pintu atas panggul ya Bu ya, dan belum ada indikasi persalinan. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan denyut jantung janin. Di sini saya akan mengangkat kedua tangan dari dinding perut ibu, kemudian ambil stetoskop monoaural dengan tangan kiri, kemudian tempelkan ujungnya pada dinding perut ibu yang sesuai dengan posisi punggung bayi. Lalu tempelkan telinga kiri pemeriksa dan dengarkan bunyi jantung bayi. Lalu pindahkan titik dengar apabila pada titik pertama bunyi jantung tersebut kurang jelas. Upayakan untuk mendapatkan punctum maksimal. Lalu, dengarkan dan hitung bunyi jantung bayi setiap 5 detik sebanyak 3 kali pemeriksaan dengan interval 5 detik di antara masing-masing perhitungan. Lalu, jumlahkan hasil perhitungan 1, 2, dan 3, kemudian dikalikan dengan angka 4 untuk mendapatkan frekuensi denyut jantung bayi per menit. Perhatikan perbedaan jumlah masing-masing perhitungan untuk menilai irama atau keteraturan bunyi jantung. Saya akan melakukan pemeriksaan denyut jantung janin. Di sini tadi yang bagian punggung di bagian sebelah kanan, lalu saya akan meletakkan dropper ini di bagian sebelah kanan perut ibu. Permisi ya Bu ya. Untuk hasil dari denyut jantung yang pertama yaitu adalah 12, lalu untuk yang kedua 11 dan yang ketiga adalah 12. Setelah dikalikan dengan 4, totalnya adalah 140. Jadi untuk denyut jantung janinnya ini normal ya Bu ya, yaitu reguler. Baik, selanjutnya karena pemeriksaannya sudah selesai, saya akan meletakkan semua peralatan yang telah digunakan pada tempat semula. Baik Ibu, pemeriksaannya sudah selesai ya Bu ya. Permisi, saya angkat kain penutupnya dan Ibu bisa merapikan kembali pakaiannya ya Bu. Baik Ibu, Ibu bisa duduk kembali dan juga saya akan mencatat hasil pemeriksaan pada lembar yang telah tersedia di dalam status pasien ya Bu ya. Bu, untuk pemeriksaan sudah saya lakukan secara keseluruhan dan juga selanjutnya saya akan menjelaskan hasil pemeriksaan dan juga pencatatannya. Ibu, dari hasil anamnesis dan juga pemeriksaan fisik semuanya normal ya Bu ya. Lalu VT-nya juga normal dan juga Leopoldnya juga normal. Dimana tidak ada pendataran dan juga pembukaan karena belum memasuki masa pertolongan persalinan. Dan juga untuk denyut jantung janinnya juga normal ya Bu. Lalu saya akan melakukan pencatatan dan apakah dari hasilnya tersebut ada yang ditanyakan? Tidak ada dokter. Baik, terima kasih.